قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ya, kita menyambung kembali kitab Bughyatul Talibin di halaman 48. Soal yang ke-107. Soal ke-107. Ma hiya asbabu dhaffi yaqinin nasi wa syakkihim fi rizqi? Apa sebab-sebab lemahnya keyakinan manusia, wasyakkihim dan keraguan mereka fil rizki di dalam urusan rizki? Apa sebab-sebab lemahnya keyakinan manusia dan keraguan mereka di dalam urusan rizki? Ini yang banyak terjadi di zaman kita sekarang. Kita kurang yakin, kurang percaya dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga sudah memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya? Apa pekerjaan kena sudah tuntun sekolah, apa nang digawi tuntun sekolah itu belum, apa dipikirkan nang digawi kena bila sudah berkeluarga itu belum, ya? Banyak yang maulah lemah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah tentang urusan rezeki, dan itu bisa membahayakan kita, dan itu bisa membahayakan kita, dan itu bisa menjadikan seseorang mati su'ul khatimah. Guru pernah membaca di sebuah kitab, cuma lupa kitabnya apa, tapi pernah baca. Ada seorang ulama lewat di pekuburan, kemudian di kuburan itu ada tukang gali kubur, tukang gali kubur, tukang tabuk kuburan. Nah, tukang tabuk kubur ini bertanya kepada ulama ini yang lewat. Nah, pas ulama tadi mendekat, sang tabuk kubur tadi berkata, wahai ulama, ulun ada yang hendak ditakunakan. Nah, maka ulama tadi berhenti, stop sejenak. Apa yang ditakunakan? Jadi jatuh tukang tabuk kubur ini, kebanyakan mayit yang di dalam kubur itu mereka berpaling dari kiblat. Yang asalnya kan manusia itu ketika dikuburkan menghadap kiblat. Jangan tukang balik yang tukang tabuk kubur ini, karena kebiasaan di Arab itu, di daerah Timur Tengah itu ada yang bila sudah lawas kuburan tadi digali, dipindah. Ada yang kayak itu. Karena yang tukang tabuk kubur kan tahu kubur-kubur yang pernah dikubur, apa namanya, yang pernah dikuburkan tadi. Ketika ditabuk ada yang banyak, nah, ya, ditabuk kuburnya berpaling dari kiblat, yang seharusnya madhab kiblat malah membelakangi kiblat. Maka bertakun lawan ulama. Jar ulama ini menjawab, penyebabnya karena mereka tidak yakin dalam urusan rezeki kepada Allah.
itu yang menyebab mereka berpaling daripada kiblat. Sebab tidak yakinnya kepada jaminan Allah dalam urusan rezeki. Alhamdulillah. Nah, maka itu salah satu yang membahayakan kita, bahkan bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Lebih banyak memikirkan urusan rezeki daripada memikirkan tentang melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dan mana itu yang lebih utama, itu yang seharusnya kita pikirkan lebih banyak. Nah, maka di dalam kitab ini pertama kita ditanya, apa sebab-sebab, seakan-akan kita ini ditanya. Maka dijawabkan oleh musannif, apa sebab-sebab ya lemahnya keyakinan manusia dan keraguan mereka di dalam urusan rezeki. Maka dijawab oleh pengarang, asbabu dha'fi yaqinin nas wa syakkihim fi rizki. Sebab-sebab lemahnya keyakinan manusia dan ragunya mereka di dalam urusan rezeki, sittatu asbabin, ada 6 sebab. Wahiyya, yaitu 1. Ini bisa kita perhatikan. Yang pertama, qillatut tadabburi li ayatillahi ta'ala. Sedikit kurangnya merenungi ayat-ayat Allah. Membaca aja Al-Quran, tapi sekadar membaca, kadang merenungi, kadang mentadabburi daripada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di muka bumi ini, binatang yang merayap, yang berjalan, yang berkunjung, yang terbang, yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki berapa lagi? 1000 kali lipat. Banyak, arti 1000 itu artinya banyak kakinya. Semuanya itu rezekinya atas Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan Allah. Itu salah satu ayat yang mesti kita tadabburi. Salah satu ayat yang mesti kita tadabburi. Yang kedua, yang menyebabkan lemahnya keyakinan kita, qillatut tafakkuri, sedikitnya tafakkur fi sana'illahi ta'ala, pada ciptaan-ciptaan Allah. Kurangnya kita memikirkan tafakkur pada ciptaan-ciptaan Allah. Seluruh makhluknya Allah dijamin Allah rezekinya. Seandainya seseorang itu habis dari rezekinya, langsung mati. Habis nih rezeki, meninggal langsung kita nih. Selama kita ini masih hidup, rezeki kita masih ada. Yang maulah rezeki kita itu sempit adalah karena dosa dan kesalahan kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah. Nah, itu yang maulah rezeki kita sempit. Maka dari sebab itu dianjurkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah agar rezeki kita lancar. Salah satu rezeki yaitu kita menuntut ilmu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki itu ada yang berupa fisik, ada yang berupa maknawi. Ada yang berupa harta, ada yang berupa ilmu pengetahuan. Itu rezeki. Kawan, kita hindari perkara-perkara, hal-hal yang
sesuatu maulah rezeki itu sempit. Di antaranya naum ba'da subuh. Nah, goreng habis subuh itu salah satu yang maulah rezeki itu sempit. Ya, goreng habis subuh ini yang jangan dibiasakan, kecuali sakit, itu lain halnya. Biasakan, usahakan jangan goreng. Makanya kita ada pengajian, ada belajaran. Kalau ada belajaran bawa mutalaah, bawa menghafal, bawa baca Al-Quran, ini ditahan. Kenapa? Ini salah satu daripada mencegah sampainya rezeki kepada kita. An-naum ba'da subhi, tidur habis subuh. Atau diantaranya yang mengulang kurangnya keyakinan kita, adanya keraguan kita di dalam rezeki yang diberikan Allah adalah kita itu sedikit tafakur di dalam penciptaan Allah. Coba lihat cacak itu yang kadang bisa terbang di dinding aja, tapi makanannya binatang yang bisa terbang, ya kan? Binatang yang bisa terbang. Dipikir nanti alih mendapatkan makanannya itu, ya kan? Karena tapi ada aja yang selalu bawa dimakannya. Ada aja yang dapat diam-diam dapat yang dimakan. Banyak binatang. Ada yang binatang itu diam di dalam batu. Ada aja rezekinya, insya Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau boleh kisah panjangnya bisa setengah jam di sini. Dalam kitab Irsyadul Ibad tentang seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya, bakti. Ini ringkasnya aja kalau dikisahkan dari awal panjang sampai akhirnya meninggal dunia orang tuanya. Kemudian ia diberi kemuliaan, dibawa masuk ke dalam sebuah batu, dibawa batu tadi ke dasar laut, diibadah di dalam laut itu dengan ratusan tahun. Makannya apa? Diantari oleh binatang, diantari binatang sampai ratusan tahun ibadah. Berkah tadi taat kepada kedua orang tua, rezekinya dijamin oleh Allah. Artinya rezeki dijamin itu kadang mesti yang banyak itu ada. Yang penting ini cukup nih, yang sebenarnya rezeki yang memuaskan tadi. Yang ketiga, tarkut tadzakkuri li kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan mengingat atau mempelajari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sabda-sabda Rasulullah yang menguatkan kita di dalam urusan rezeki, apalagi dalam menuntut ilmu. Ada hadis Nabi, orang yang menuntut ilmu itu dijamin Allah rezekinya. Jadi kita aja lagi memperbaiki sekiranya rezeki itu sampai kepada kita. Keempat, tarkut ta'ammuli li aqwalis salihin, meninggalkan memperhatikan bagi perkataan orang-orang saleh. Banyak kalam-kalam para sahabat, para tabi'in, para auliya, yang mana perkataan mereka itu menumbuhkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, al-istijabatu li wasawisis syaitan. Istijabah memperkenankan was-was syaitan. Nah, was-was ada 6 sudah contoh
ada santri misalnya 1, 2, 3 aliyah, was-was syaitan timbul, lulus pondok apa yang digawi. Nah, was-was syaitannya ada lowongan pekerjaan, ada yang memandiri pulang, ada juga dorongan dalam hati, baik ampi jadi sudah begawi, meyakinkannya ada gajinya. Kalau lulus pondok belum tentu juga lagi dapat penghasilan begawi apa. Nah itu bisa timbul nanti itu was-was syaitan. Itu diantaranya penuntut ilmu, ragu kita. Padahal Allah akan menyiapkan rezeki yang cukup bagi orang yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal istirsalu ma'aha, dan melepas beserta syaitan tadi. Mengikuti maksudnya lawan syaitan tadi, apa rujuk merayu syaitan? Tidak ampi aja yang sudah nuntut ilmu, sadang naik sudah dia sekian tahun, sadang naik pulang begawi kada Jepang, maka itu aturannya. Ya. Nah, ada seperti itu. Untungkan dulu. Insyaallah dimudahkan aja di dunia wal akhirah. Yang keenam, yang merusak keyakinan, merusak keimanan, yang menimbulkan keraguan daripada jaminan Allah tentang urusan rezeki. Al-isqa ila kalamil jahilin, mendengari perkataan orang-orang jahil. Orang ini kadang ngerti agamanya, kadang ngerti agama. Ini yang menasihati kita belajar agama. Ini kan ngerti agama misalnya. Kadang mengerti nang mana nang yang lebih penting, yang mana yang wajib kadang tahunya. Ini yang menasihati penuntut ilmu, yang dinasihati masalah urusan rezeki. Disuruhnya pulang amping nuntut ilmu sadang udah. Bapak juga himat belajar. Nah, diilah akhirnya amping. Misalnya, nah, itu kalau dijahilin orang ini kadang ngerti masalah hukum, kadang ngerti syariat. Nah lain yang menasihati orang yang ngerti ilmu, mengerti hukum Allah, diambil. Wal intiraru bi'adatil ghafilin, tertipu dengan kebiasaan orang-orang yang lalai. Tertipu dengan orang-orang yang lalai. Nah itu timbullah keraguan. Iya ya aku di pondok ini jadi apa? Yang anda lulus ini aja yang dipelajari begawi apa? Ya, penghasilan apa? Hendak jual kayak orang bergaji banyak. Nah timbul sudah syak di dalam hati, rusak hati tadi, rusak hati. Orang dah keyakinan lawan Allah. Nah itu salah satu yang bahaya buat kita, bisa menyebabkan apa? Su'ud. Bahkan yang menurut cerita tadi, bisa itu berpaling daripada kiblat karena ada yakin lawan jaminan Allah. Dalam hadis ada dua orang bersaudara, dua orang beningsana. Yang satu sibuk belajar bersama Rasulullah, yang satu sibuk bercari. Lalu yang bercari, yang berusaha ini melapor kepada Rasulullah tentang saudaranya yang tidak membantunya karena belajar bersama dengan Rasulullah. Jadi mengadukan kepada Rasulullah bahwa saudaranya ini kadang membantunya berusaha sibuk belajar. Lalu aku ujar Rasulullah,
Barangkali rezeki yang Ikam dapat itu sebab ia belajar ilmu, sebab doanya, sebab ia bersama Rasulullah. Nah, itu bisa jadi orang tua kalian lancar rezeki, selalu dapat pertolongan, yang membiayai ada aja rezekinya. Kan bisa ada orang tua yang membiayai, bisa orang tua kadang, tapi paman, bisa anjir atau saudara. Dengan kita sungguh-sungguh di sini, rezeki mereka dijamin oleh Allah melalui mereka. Kita kan tidak tahu ini, tapi rezeki mereka dilancarkan Allah. Jadi kalau kalian, maaf, pian berkata ada misalnya saat ini rezeki orang tua kurang bagus, jangan berpikir nanti. Tujulah. Terus kayak apa? Siapa yang memberi rezeki kita ini di seluruh makhluk yang di muka bumi, siapa yang memberi rezeki? Siapa jawabannya? Allah. Dan kita kuatkan adalah bagaimana kita memperbaiki ibadah taat kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau keyakinan kita benar bahwa Allah yang memberi rezeki, kenapa kita berjauh dari Allah? Malah api untuk ilmu, dan kita pikirkan pekerjaan, dan kita pikirkan usaha. Memang kada dilarang usaha, usaha juga disuruh. Tetapi bisa jadi sebab kalian bujur-bujur menuntut ilmu, bujur-bujur belajar, bujur-bujur ibadah kepada Allah, Allah akan pintu rezeki kepada orang tua, keluarga. Ya. Tapi kita ini tadi apa? Kita ini al-isghar ila kalamil jahilin. Kita ini mendengarkan kalam orang jahil. Kemudian pula intirat bi adatil ghafilin. Tatipu lawan kebiasaan orang-orang yang lalai. Nah, melihat orang pina nyaman. Nah, padahal dalam segi ibadahnya, nuntut ilmunya, bahkan bisa pekerjaannya kada halal, nah, tertarik dengan perkara itu. Nah, ini ujian buat kita sebenarnya. Ada satu amalan, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempitan masalah dalam urusan rezeki atau apapun, kita beribadah sembahyang dengan sungguh-sungguh, sempurnakan wudhunya dulu dibagusin, kemudian pakaian kita rapi, bersih, tertutup aurat, maksudnya bersih, suci dari najis, sebagaimana kita menghadap kepada Allah mestinya. Sembahyang kita bertobat kepada Allah. Kita ini dapat satu kesusahan, ingatkan kesusahan kita bahwa yang hanya dapat menghilangkan, melepaskan kesusahan ini hanya Allah. Itu di hati kita, tanamkan bahwa kesusahan ini hanya Allah yang dapat menghilangkannya. Tidak ada seorang pun. Tanamkan di hati kita ini. Genggam tangan kanan, kuat-kuat, seakan-akan hati kita seperti digenggam, sakit loh, berat rasanya, karena ada masalah, ada kesempitan dalam dada kita. Tangan ini ya, pisit, ya loh. Kemudian kalau dibuka, nah, coba, jangan kuat-kuat, habis itu buka, rasanya melepas sesuatu. Nah, jadi ketika menggenggam, kuat-kuat, kemudian lepaskan, lalu baca doa, la haula
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja bacaannya. Ingat. Jadi kita melepas buka tangan kita, baca tadi dengan tafaul, melepas tangan ini supaya dilepaskan segala kesempitan kita, dilepaskan segala kesusahan kita. Nah, dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, wa minkal faraju, daripadamu segala kebahagiaan, faraju, wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu mengadukan perkara, wa ilaikal mushtaka itu hanya kepadamu mengadu, wa bikal musta'an, hanya denganmu meminta pertolongan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah dilepaskan Allah dengan segala kesusahan yang ada di dalam hati kita. Tolong, tapi sebelumnya tadi yakinkan bahwa hanya Allah yang melepaskan masalah, yang menghilangkan kesusahan yang ada di dalam dirimu. Nah, kayak bicaranya itu di dalam kitab seperti itu. Kemudian ma faidatun nazar bi mujahadati shalihin wa munaqadatihim li syaitan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal nur wal usul wa salahal jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.